bahwa kami, para Forum Ulama dan Habaib Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, menyaksikan penegakan hukum saat ini terasa sangat diskriminatif dan sering kali berimbas pada stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam serta ajaran Islam. Kedua, kedatangan kami para ulama dan habaib berkunjung ke tempat yang terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka ikut merasakan bagaimana agar perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam ini seperti yang telah dialami oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Muhammad Anip Alatas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan tentang kesehatan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja, yang mana dalam fakta persidangan terungkap tujuan ungkapan optimisme itu diperuntukkan demi menipis berita hoax yang meresahkan umat Islam yang kecenderungannya akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia, yang mengatakan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kondisi terpapar COVID sekarang lagi sekarat, dan lain-lain. Tiga, ungkapan optimisme baik-baik saja dari Habib Muhammad Anip Alatas dan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, walaupun diungkapkan dalam kondisi sakit parah sekalipun, adalah merupakan akhlak Islam, dan itu biasa kami ungkapkan ketika ditanya oleh kawan-kawan kalau kita dalam keadaan sakit. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama salafus soleh, sehingga dengan mempidanakan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Anis Alatas, dan Dr. Andi Tatat adalah merupakan bentuk labelisasi secara hukum bahwa mengerjakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dari para sahabatnya serta para ulama salafus soleh adalah suatu kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Keempat, penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan juga terjebak pada stigma buruk dan labelisasi bagi umat Islam dan ajaran Islam. Bahkan tidak ada bedanya dengan agenda internasional war on terror, setali tiga uang dengan karakter kelompok Islamophobia, di mana terdapat pihak yang berupaya secara sistematik memberi citra buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam dengan mengatasnamakan pemberantasan terorisme. Yang kelima, kami para habaib dan Forum Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin mendengar apa kata Komisi 3 DPR RI mengenai penangkapan yang terjadi pada Saudara Munarman, dan juga yang terakhir penangkapan 3 ustadz baru-baru ini yang akhirnya merembet kepada munculnya beberapa pihak yang ingin membubarkan MUI, yang notabene MUI itulah kami anggap adalah wadah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Demikian, oleh karena itu kami dari Forum Ulama dan Habaib Indonesia daerah Jawa Tengah bermaksud menggugah hati nurani wakil rakyat melalui Komisi 3 DPR RI agar tidak hanya diam, serta meminta kepada Komisi 3 DPR RI yang membidangi urusan hukum untuk 1. Menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamfobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam ataupun agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya yang menunggangi hukum dan aparat penegakan hukum. Kedua, menolak keras dan melawan penegakan hukum yang mempidanakan simbol, konsep, serta akhlak yang diajarkan dalam Islam dan agama-agama yang ada di Indonesia. Ketiga, mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskriminatif, serta terhindar dari agenda terselubung kaum Islamfobia yang berupaya memberikan stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam
dan ajaran Islam, juga umat lain dan ajaran-ajaran lain yang ada di Indonesia, yang akhirnya akan membawa perpecahan pada anak bangsa dan mendiskreditkan suatu kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh para kiai dan ulama yang ada di Indonesia pada umumnya. Untuk membawa nama harum kepada bapak-bapak semuanya wakil rakyat yang ada di Komisi 3. Kalau ini betul-betul bisa direspon. Nah, hukum-hukum yang telah kita pandang, khususnya kalimat yang dibawa oleh Habib Rizik, yang ketika ditanya bagaimana Beb kabarnya, sehat-sehat saja, lalu terkena pasal yang ditentukan yang saat ini Habib betul-betul beda dari yang lain. Hukum itu untuk semua orang yang mengatakan bahwa dirinya mengatakan sehat kalau ditanya, atau hanya khusus untuk Habib. Jadi kalau khusus untuk Habib, ini tolong bahwa hukum itu diklarifikasi lagi dan nanti disampaikan oleh rakyat umum. Tapi kalau memang itu ada ta'asub atau bagaimana di antara kawan-kawan kita, ini tolong itu dikemas lagi supaya nanti wakil rakyat ini bisa nama harum. Dan andai kata hukum itu untuk umum, maka mungkin kawan-kawan yang melanggarnya lebih daripada Habib banyak. Maka kami sampaikan dengan berat hati sebetulnya, akan tetapi ini membawa nama baik daripada wakil rakyat, terutama Komisi 3. Maka perlu direspon dan perlu diklarifikasi. Nah, kami harapan bahwa Al-Habib supaya tetap dibebaskan secara tanpa syarat. Dan perlu kami pertegas di sini bahwa kami hadir menemui tuan kepada Komisi 3 dalam rangka hubban wa ta'ziman. Tidak melihat beliau Habib Rizik ini siapa, yang terpenting adalah dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan segala kelebihan dan kekurangan di mata kami adalah muhibbin para habaib. Kemudian inti yang ingin saya tanyakan adalah seberapa parahkah kesalahan beliau sehingga yang kita terima dari media sosial karenanya sebatas salah menginformasikan. Tadi disampaikan mengatakan sehat padahal tidak sehat, seperti itukah dan sebegitu beratkah hukuman yang harus diterima? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu diterapkan tidak menutup kemungkinan untuk para tokoh agama, kiai, ulama, habib yang lain dengan kondisi yang sama, nasib yang sama akan tertimpa sebagaimana yang akan diterima oleh Habib Rizik yang saat ini sedang dijalani. Pimpinan Jajang yang saya hormati, terakhir kami mohon bahwa anggota DPR Komisi 3 wajib hadir dalam masalah ini, hadir turut memberikan sumbangsih terhadap posisi yang saat ini dialami oleh beliau IB HRS. Terima kasih. Di sini saya merasa bahwasanya mungkin sebagian dari kita ada yang takut bahwasanya agama Islam ini, khususnya para ulama ini, banyak yang keras. Kekerasan itu sudah digambarkan zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi kita itu ada yang sifatnya itu adalah kalem, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang keras seperti Sayyidina Umar. Itu kalau ada orang kafir, orang yang memusuhi agama Islam, langsung dibabat itu sama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu memang ada yang tipenya seperti itu. Dan saya minta supaya kami sebagai ulama jangan
Sampai ada yang mencurigai bahwasanya kita keras itu karena kepentingan pribadi. Kita keras itu karena memang satu, penistaan agama masih banyak di Indonesia ini. Bagaimana kemarin itu Allah Ta'ala dikatakan orang, itu kan manusia itu. Tidak tahu kita hatinya itu tidak tahu, tapi kata-katanya itu mengatakan bahwasanya itu adalah orang. Apakah kita sebagai ulama dengan zahirnya secara lahiriah ini adalah penistaan agama, kita harus diam, lembut? Kan harus tidak. Ini harus ada ulama-ulama yang keras. Begitu juga